Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan berita yang menarik lainnya. Oh ya, di episode sebelumnya kita udah membahas tentang penemu obat benzodiazepin. Ya, Bapak Benzo ya, si Dr. Leo Sternbach, asal Polandia Kroasia lah itu ya, di episode sebelumnya, itu episode kemarin ya. Nah, seperti janji gue juga akan membahas tentang sejarahnya heroin. Kan sempat gue singgung juga ya yang waktu gue ngebahas tentang sejarah obat benzodiazepin, sempat gue singgung sejarah heroin di situ. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Jadi, ada seorang yang bernama Henrik Dresser. Dia ini seorang ahli kimia yang bekerja di sebuah perusahaan obat yang sangat ternama di Jerman, yaitu Bayer. Nah, si Henrik Dresser ini, maaf ya kalau spellnya salah, si Henrik Dresser inilah penemu heroin. Dan melansir, gue baca dari RSKO, laman RSKO Jakarta. Jadi pada akhir abad ke-19 itu, tepatnya sekitar tahun 1895, Henrik Dresser ini memformulasikan paduan antara morfin dengan zat bernama asetil. Nah, yang morfin ini kalau kalian tahu terbuat dari tanaman opium ya, morfin. Dan zat asetil ini dia itu yang seperti kita tahu sekarang diberi nama heroin asetil. Nah, nama heroin sendiri itu diambil dari bahasa Jerman, yaitu heroics, yang mengandung arti kepahlawanan. Cukup ini juga ya, ilmuwan dulu ya menamakan obat-obatannya ya, heroin diambil dari bahasa Jerman, heroic, yang berarti kepahlawanan. Berarti heroin udah kayak pahlawan pada masa itu. Jadi perpaduan antara morfin dengan asetil atau heroin ini pada waktu itu dipercaya mampu untuk meredakan batuk yang berdahak, batuk basah ya, terutama itu dikhususkan untuk anak-anak. Nah, itulah mengapa di awal kemunculannya itu heroin ini dijadikan sebagai obat batuk sirup untuk anak-anak. Nah, selain sebagai obat batuk sirup, heroin ini pada waktu itu juga diperuntukkan untuk mengobati orang-orang yang kecanduan morfin.
Jadi kita tahu ya pada masa dulu itu kan banyaknya perang ya, dan morfin ini kan gunanya untuk menahan pereda sakit morfin. Nah, jadi pada waktu itu karena banyaknya perang, orang-orang itu menggunakan morfin untuk pereda sakitnya. Akhirnya dari situ banyaklah tentara-tentara yang sudah veteran itu, dia itu menjadi pecandu morfin gitu. Di waktu itu sekitar abad ke-19. Jadi morfin ini dijadikan pereda nyeri sekaligus sebagai obat bius untuk prajurit perang pada waktu itu. Sayangnya yaitu tadi, morfin malah menjadi candu untuk para tentara waktu itu gitu loh. Dan efeknya itu cukup parah, candunya. Dan heroin oleh Bayer, tadi perusahaan obat terbesar di Jerman, dikembangkanlah sebagai untuk mengobati dan menjadi morfin non adiktif tadinya nih. Tapi ya sayang banget ya, alih-alih untuk menyembuhkan orang yang kecanduan dan mengurangi efek kecanduan dari morfin, malah efek kecanduan yang ditimbulkan oleh heroin sendiri ini ternyata malah lebih parah dari morfin. Jadi tingkat nyandunya itu lebih parah dari morfin. Heroin ini lebih nyandu banget. Yang tadinya ingin dijadikan sebagai obat terapi untuk para pecandu morfin, malah efeknya ini heroin, efek candunya lebih parah gitu. Akhirnya sekitar tahun 1913 perusahaan Bayer yang mengembangkan heroin ini menghentikan produksinya dan memberhentikan pemasarannya, penjualannya, agar efek kecanduan untuk masyarakat itu tidak semakin parah ke depannya. Ya, meskipun peredarannya malah lebih masif gitu di kalangan masyarakat pada waktu itu untuk disalahgunakan. Jadi 1913 perusahaan Bayer, perusahaan obat ternama di Jerman itu menghentikan produksi dan pemasarannya untuk tidak lebih parah lagi ke depannya para pecandunya ini. Nah, setelah diberhentikan produksinya sebagai obat ya, heroin malah beredar menjadi salah satu jenis narkotika yang paling mematikan di dunia. Kalau sekarang ini yang lagi disorot banget itu di Amerika itu di daerah Philadelphia, Kensington kalau nggak salah.
Kalian juga bisa lihat tuh di YouTube para pecandu heroin di pinggir jalan dia nyuntik gitu, udah kayak zombie. Mereka nyuntik dengan bebas, jadi sepanjang jalan tuh orang-orang udah kayak zombie. Efek heroin kan memang bikin tenang ya, jadi kayak diem gitu, nunduk, udah kayak zombie lah. Nah, peredaran di sana itu sangat, dibilang sangat banyak gitu. Di Philadelphia ini lagi disorot banget sama dunia karena para homeless di sana itu menggunakan heroin. Kebanyakan para homeless yang di pinggir jalan itu ya. Nah, di Asia, di kawasan Asia Tenggara sendiri itu termasuk Indonesia, pasarnya itu cukup menjanjikan karena Indonesia ini di berada di sekitaran Golden Triangle, yaitu antara Thailand, Laos, Myanmar. Golden Triangle tuh, Thailand, Laos, Myanmar, yang dimana di negara tersebut itu sangat subur banget opiumnya, dan itu dimonopoli oleh para kartel-kartel sana gitu, bandar-bandar besar di sana. Jadi peredaran heroin sekarang ini sudah jauh dari awal mula kemunculannya ya, yang tadinya untuk obat batuk anak, lalu juga sebagai untuk terapi untuk para pecandu morfin, malah sekarang menjadi heroin ini menjadi barang narkotika yang paling mematikan di dunia. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali ya bagi dunia melihat kayak gini, sedih gitu. Karena apa? Ya, hidup seseorang itu kita tahu lah, orang yang nyuntik itu bisa, kalau mereka tukeran jarum atau jarum suntik itu kan bisa tertularnya HIV, terus bisa adanya hepatitis, macam-macam banyak penyakit kan karena itu dari jarum suntik. Ya, itu sangat disayangkan. Dan itulah sejarah heroin yang tadinya obat batuk untuk anak, sekarang malah menjadi barang yang sangat mematikan di dunia ya, di seluruh dunia ya, karena banyak penyalahgunanya. Dan itulah dia sejarah singkat dari heroin. Semoga kita itu lebih aware lagi, lebih peduli dengan lingkungan sekitar ya. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, cobalah dinasehati gitu ya. Sayang hidupnya kalau dengan cara hidup seperti itu gitu. Menghabiskan waktu hidup seperti itu tuh sangat disayangkan. Nah, itu apa yang terjadi juga di Amerika Serikat, di Philadelphia, di Kensington itu sendiri, karena pemerintah sana juga sudah banyak sekali mencoba cara bagaimana caranya untuk merehabilitasi mereka, orang-orang yang kecanduan, karena emang jumlahnya itu nggak sedikit, banyak banget di sana. Itu baru di Philadelphia-nya sendiri, di Kensington itu. Oke, cukup sekian sejarah heroin. Mungkin next episode kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik lainnya. Dan yang penonton baru jangan lupa nih subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Dan semoga untuk kalian sehat-sehat semua, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Ciao.